Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya akhwat, silahkan dibuka buku Durus Minal Quran halaman 53. Suratul Fil, surat Al-Fil. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Jaisyun, jaisyun, memakai huruf shin ya. Artinya adalah tentara. Hadama yahdimu, menghancurkan atau merubuhkan. Fil, gajah. Hijarah, batu. Alqa, yulqi. Ingat ya akhwat, jika ada dua kata fi'il seperti ini, alqa, yulqi, maka yang pertama fi'il madin, yang kedua adalah fi'il mudhari'. Artinya adalah melempar. Mata yamutu, mati. Kaidun, makar. Tadlilun, dan kesesatan atau kerugian. Ababil, kelompok. Jadi ababil itu artinya kelompok ya, bukan nama burung, tapi ababil itu bukan jenis burung tapi kelompok. Jadi kumpulan. Namanya ababil. Toirun, burung. Sijil, sijil artinya batu yang kering, jadi batu kering dan bisa juga disebut kerikil ya. Ja'ala yaj'alu, menjadikan. Ja'ala yaj'alu, menjadikan. Asfun, daun. Di sini asfun artinya adalah daun-daun yang ada di pohon itu asfun, bisa dikatakan asfun. Ma'kulun, ma'kulun artinya adalah yang dimakan, jadi sesuatu hal yang dimakan. Ma'kulun. Tinun, tanah liat. Warokun, warokun dalam kurung lisyajar, maksudnya adalah warok itu kan kertas ya, jadi seperti artinya kertas, tapi di sini ditambahi lisyajar untuk pohon, karena syajar itu artinya adalah pohon, maka diartikan adalah daun. Warakus syajarah itu daun. Qobih, buruk atau jelek ya, tidak bagus, namanya qobih. Azala yuzilu, menghilangkan ya. Ashabun lil fil, ashab pemilik ya, ashab itu pemilik. Lil fil, karena di ayat Quran ini maksudnya adalah ashab lil fil, pemilik dari gajah. Ya, saya bacakan surat Al-Filnya. Suratul Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Selanjutnya halaman 54. Ma'anil kalimat, makna-makna kata kalimat. Hadamas sakan, hadamas sakan, hadama artinya menghancurkan atau merobohkan. Asakan tempat tinggal. Maka artinya apa? Di sini diartikannya dengan bahasa Arab lagi.
Azalahu, azala artinya adalah menghilangkan. Sama seperti hadama, karena hadama itu merobohkan, menghancurkan, maka memiliki arti menghilangkan. Azalahu, hu, bomir hu, ya, kata ganti hu, kembalinya kemana? Kembalinya ke as-sakan, ya, kembalinya ke as-sakan. Ya, lalu lanjut, al-fil. Al-fil artinya hayawanun kabirun ma'rufun. Hayawanun artinya adalah hewan, kabirun, kabir besar, hewan besar, hewan yang besar, ma'rufun. Ma'rufun artinya yang diketahui. Nah, jadi di sini artinya hewan yang besar yang sudah umum diketahui. Apa itu ya? Alfil, ya, gajah. Gajah udah ma'ruf, diketahui bahwa gajah itu pasti besar. Ababil artinya jamaat. Jamaat artinya jamaah, kumpulan. Kita seringnya mendengar jamaah. Jamaahnya gimana? Atau sholat jamaah, sholat yang bersama-sama, kumpulan. Itu namanya jamaah. Jamaat adalah jamak dari jamaah. Ya, lalu lanjut. Tarmihim bihijarah. Artinya apa? Tarmihim bihijarah. Tarmi berlalu juga pembahasannya, ya. Itu melempar. Bihijarah artinya adalah roma toiru. Roma artinya melempar. At-toiru adalah burung. At-toiru dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia fa'il, sebagai pelakunya. Jadi siapa yang melempar? Yang melempar adalah burung, ya. Yang melempar adalah burung. Roma toirul jaisha. Burung melempar al-jaisha. Teman-teman lihat di sini jaisha dengan fathah. Al-jaisha dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia maf'ulun bih, sebagai objek. Jadi burung melempari siapa? Melempari jaish, melempari tentara. Burung melempari tentara bil hijarah. Bil hijarah dengan, artinya dengan, hijarah batu, dengan batu. Ya, lanjut. Hijarah artinya adalah jam'u hajarin. Jam'u, jamak. Jam'u itu artinya jamak. Jamak hajar. Jamak dari hajar. Hajar batu. Ya, hajar itu batu. Hijarah juga sama batu, tapi hijarah itu jamaknya. Jadi lebih dari dua, maka kita namakan hijarah. Lalu sijil. Sijil artinya adalah tin kal hajar. Sijil artinya tin memiliki makna tanah liat. Tanah liat yang seperti ka itu artinya adalah seperti kal hajar, seperti batu. Jadi tanah liat yang seperti batu itu namanya sijil. Ma'kul. Ma'kul, at-ta'amu ma'kulun. Ya, at-ta'am ma'kul. Apa sih artinya ma'kul? Dijelaskan di sini. Artinya adalah at-ta'amu ma'kul, makanan itu dimakan. Oh, jadi kita bisa tahu artinya ma'kul adalah sesuatu yang dimakan, yang masuk ke mulut. Nih, untuk memahaminya. Atau akalahul ja'i'. Akalahu. Akala artinya makan. Hu kembalinya kemana? Hu kembalinya ke to'am. To'am artinya makanan. Akalahul ja'i'u. Ja'i' artinya adalah orang yang lapar. Jadi di sini kata kerjanya didahulukan, ya. Orang yang lapar makannya. Hu di sini akalahu. Hu sebagai maf'ulun bih. Hanya saja hu maf'ulun bih ini kembalinya ke to'am. Akalahul ja'i'. Orang yang lapar memakannya. Maka artinya adalah ma'kul, sesuatu yang dimakan.
kaidahum fi'lahumul qabih. Kaidahum, jadi kaid itu asal artinya makar ya, makar mereka. Kaidahum, hum merupakan bomir, kata ganti yang artinya adalah mereka laki-laki lebih dari dua. Artinya fi'lahumul qabih, kalau fi'la perbuatan, hum mereka, perbuatan mereka, al-qabih yang buruk, perbuatan mereka yang buruk. Tadlil artinya khosarah. Khosarah artinya merugi atau kerugian. Tadlil juga dapat diartikan kesesatan, karena kesesatan itu pasti suatu hal yang merugikan. Ya, baik, kita ke al-ma'na. Al-ma'na merupakan makna dari kandungan ayat yang tadi kita baca, yaitu surat Al-Fil. Ata jaisyun kabirun ila Makkata liyahdimal Ka'bata. Ata artinya telah datang. Ata telah datang. Jaisyun kabirun, tentara yang besar. Kabir artinya besar. Jaisyun tentara. Datang tentara yang besar. Ila Makkata liyahdimal Ka'bah. Ila ke Mekkah ya, kota Mekkah. Liyahdima, li artinya untuk. Liyahdima untuk menghancurkan Ka'bah. Liyahdima memakainya ya, memakai huruf ya. Liyahdima, tidak boleh litahdima, karena yahdima pelakunya yaitu jaisyun, jadi yang menghancurkan adalah jaisyun. Oleh sebab itu fi'il mudhari'nya dengan huruf ya. Untuk menghancurkan Ka'bah, al-Ka'bata. Teman-teman lihat di sini al-Ka'bata dengan fathah ya, dengan fathah, karena dia maf'ulun bih. Wa kana ma'al jaishi filun. Wa kana, wa artinya dan, karena itu sebetulnya tidak bisa kita artikan plek ya, artikan plek, dan ini tergantung dari maksudnya, maksud dari paragrafnya. Maka kita artikan wa kana ma'al jaish, maka dan saat itu atau dulu. Ma'al jaish, ma'al artinya bersama jaish, bersama tentara. Filun, gajah, artinya bagaimana? Dan saat itu atau ketika itu atau yang lalu bersama tentara itu ada gajah. Fil, ada gajah. Fa'arsalallahu alaihim jama'atin minat tuyur. Fa artinya maka, arsala mengirimkan, maka mengirimkan. Allahu. Nah, teman-teman lihat di sini Allahu dengan dhammah. Nah, ini nggak boleh dilupain ya, bahwa subjek atau pelaku itu dengan dhammah, salah satu tandanya dengan dhammah. Kalau maf'ulun bih dengan fathah ya, maf'ulun bih dengan fathah. Jadi fa arsalallahu alaihim, maka Allah mengirimkan alaihim. Alaihim terdiri dari dua kata. Yang pertama ala, lalu yang kedua him. Ala dan him. Ala ya, ala artinya di atas. Him atau hum ya, hum sama him sama aja. Bedanya dia dibaca kasroh karena sebelumnya dia huruf ya, alaihim. Ya, tidak ada dia masyhur, bacaan yang masyhur yang terkenal tidak alaihim, dibacanya kasroh. Atas mereka, jadi artinya atas mereka. Apa yang dikirim oleh Allah? Jama'atin, sekumpulan ya, jama'atin sekumpulan, minat tuyur, dari burung-burung. At-tuyur jamak dari toirun, ya. Jadi artinya adalah maka Allah mengirimkan kepada mereka kumpulan atau rombongan ya, jamaah minat tuyur, dari burung. Jadi Allah mengirimkan kepada mereka, kepada jaish kabir,
pada tentara yang besar, sekelompok dari burung-burung, sekelompok burung. Tahmilu hijarah. Tahmilu artinya membawa, dan di sini memakai huruf ta ya, memakai huruf ta karena kembalinya ke jamaat. Jamaat ini adalah muannas ya, jadi memakai ta. Tahmilu hijarah, yang membawa hijarotan, membawa batu ya, hijarah batu-batu. Dan di sini teman-teman lihat ya, jangan lupa ini juga fathah hijarotan karena sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Membawa batu-batu soghirah. Soghirah artinya adalah kecil. Membawa batu-batu yang kecil. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah jamaah dari burung. Fa'alqatil hijarata alaihim. Fa'alqat ya, fa'alqat. Alqa artinya maka, alqa adalah melempar ya, alqa melempar. Lalu di sini alqat memakai huruf ta karena ini untuk kata ganti burung ya, jamaah dari burung. Karena jamaah ini muannas, maka fi'il madhinya memakai huruf ta di akhir. Fa'alqatil hijarata, kemudian sekelompokan burung ini melempar batu hijarah alaihim, kepada mereka ya, famatu. Lalu kemudian matu, mereka mati. Di sini matu ya, memakai huruf waw, mata yamutu. Fi'il madhinya matu karena untuk jamak. Jadi siapa yang mati? Matu. Maka yang mati lebih dari 2 orang karena matu untuk jamak lebih dari 2 orang. Ya, barakallahu fikun, semoga dapat dipahami. Jika masih bingung boleh diulang lagi audionya. Jika masih bingung juga ada perkataan saya yang mungkin kurang dipahami, boleh ditanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhwat, silakan dibuka buku Durus Minal Quran halaman 55. At-tadribul awal, akmil kama fin namudzaj. Lengkapilah seperti apa yang dicontoh. An-namudzaj contohnya, di dalam kurung ada kata hadamal amilul baita. Hadama artinya menghancurkan atau merobohkan. Al-amilu, amilu maknanya adalah pekerja. Al-baita rumah. Teman-teman di sini lihat al-amilu datang dengan dhammah. Maka dia sebagai fa'il dari fi'il hadama. Fa'il artinya pelaku atau subjek. Nah, ini saya tekankan berkali-kali untuk dicatat dan harus dipahami tentang ini. Jadi setiap fa'il itu pasti ada fa'ilnya. Fa'il artinya pelaku. Siapa sih yang melakukan kata kerja ini? Itu namanya fa'il. Dan posisi fa'il adalah dia rofa atau marfu'. Salah satu tanda rofa yang baru kita pelajari adalah dhammah. Salah satu tanda rofa yang baru kita pelajari adalah dhammah. Jadi kita fokus di dhammah saja dulu ya. Lalu al-baita. Al-baita sebagai maf'ulun bih, fathah. Dia datang dengan fathah karena maf'ulun bih posisinya adalah nasab atau mansub. Dan nasab atau mansub salah satu tandanya adalah dengan fathah. Jadi yang baru kita pelajari baru fathah. Jadi fokusnya di fathahnya dulu. Hadamal amilul baita. Siapa yang menghancurkan? Amil.
pekerja. Apa yang dihancurkan? Al-baita. Jadi dia sebagai maf'ulun bih. Sekarang kita disuruh buat kalimat, ya, kalimat dari dalam kurung ini. Alam taro kaifa hadamal amilul baita. Alam taro artinya adalah tidakkah kamu melihat? Taro artinya melihat. Tidaklah kamu melihat kaifa hadama, bagaimana? Tidakkah? Itu sebuah pertanyaan. Apakah kamu tidak melihat? Lam itu tidak. Apakah kamu tidak melihat? Kaifa, bagaimana? Hadamal amilul bait, bagaimana seorang pekerja menghancurkan rumah. Alam taro kaifa, tidakkah kamu melihat? Artinya seperti itu jika diindonesiakan. Lalu yang nomor 1, tinggal diubah aja ya, diikuti seperti yang di atas. Di dalam kurungnya porot poiru. Tinggal ditambahin aja, tinggal ditambahkan. Poro artinya terbang, apoiru burung. Nomor 2, masya berjalan, alfil gajah. Masya berjalan, alfil gajah. Saro artinya sama, berjalan. Al-jaishu tentara. Roma melempar. Al-rojulu seorang laki-laki. Al-hijarah batu. Lalu nomor 5, mati atau meninggal. Al-waladu artinya adalah anak laki-laki. Lalu nomor 6, azala al-amilus sakan. Azala menghilangkan atau menghancurkan, sama saja artinya. Azala menghilangkan, maka di sini bisa diartikan dengan menghancurkan. Azala al-amilus sakana, seorang pekerja menghancurkan as-sakana, rumah. Asakan artinya bisa rumah atau tempat tinggal atau asrama, jadi tergantung yang diinginkan dari suatu kata. Ya, PR yang at-tadribul awal ini dikumpulkan ke rantai temannya karena hanya tinggal nyalin aja ya. Jangan lupa beserta artinya. Ya, lalu halaman 58 At-tadribur rabi', halaman 58 At-tadribur rabi'. Ajib, jawablah. Dijawab sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nomor 1, ila aina ja'al jaishu. Ila aina, kemana? Ila artinya kemana? Ja'a datang, al-jaish kemana? Datang tentara. Tentara itu datang kemana? Kalau bahasa Indonesianya mengartikannya seperti itu. Walimada, dan mengapa. Limada artinya mengapa, jadi untuk menanyakan alasan. Mengapa? Silakan diisi, tentunya isinya dengan bahasa Arab. Lalu nomor 2, maza kana ma'al jaish. Maza apa? Kana ma'a, ketika ada kata kana, ini diartikannya memang tidak bisa kita artikan jadi tergantung dalam posisi suatu kata. Karena di sini untuk menunjukkan apa yang terjadi dulu. Apa yang dulu bersama tentara. Ma'a artinya bersama. Jadi karena di sini artinya lebih untuk menunjukkan yang lampau. Apa yang dulu bersama al-jaish, yang bersama tentara. Apa yang bersama tentara dulu. Lalu nomor 3, maza arsalallahu alaihim. Maza apa? Arsalallahu alaihim, apa yang Allah kirimkan kepada mereka. Alaihim atau bisa diartikan atas mereka. Maka kesimpulannya artinya bahasa Indonesianya apa yang Allah kirimkan kepada mereka atau atas mereka. Ya, ada juga di buku ini jawabannya. Lalu nomor 4, maza fa'alat bihimut toiru. Maza apa
Fa'alat dengan fi'il madin ya. Fa'alat dengan fi'il madin. Di buku takbir sudah pernah dipelajari tentang tasrif atau perubahan-perubahan fi'il madin. Ketika untuk kata ganti dia perempuan atau dia muannas, maka dikasih tak sukun, fa'alat. Arti fa'ala adalah melakukan. Fa'ala artinya melakukan. Madza fa'alat bihumut thayru? Lah kok di sini kenapa datang dengan fa'alat dengan muannas, dengan kata ganti dia untuk perempuan? Karena fa'ilnya, pelakunya atau subjeknya adalah at-thayru. Bisa dilihat at-thayru dengan dhammah, at-thayru dengan dhammah. Ya, at-thayru dengan dhammah, dan at-thayru di sini digolongkan sebagai muannas. Digolongkan sebagai muannas, jadi pakainya tak sukun, fa'alat. Apa yang dilakukan oleh burung bihim ini dibalik karena bahasa Arab bisa seperti itu. Sebuah hurufnya bihim bisa dikedepankan. Madza fa'alat bihim? Apa yang dilakukan kepada mereka oleh si burung ini. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Ya, silakan akhwat dikerjakan di buku tulis. Untuk at-tadribur rabi' dikirim ke musyrifahnya masing-masing. Barakallahu fikunna.